Halo teman-teman, bayangkan diri Anda berada di tepi pantai yang sepi. Langkah-langkah Anda meninggalkan jejak samar di pasir yang lembut, lalu hilang perlahan karena sapuan ombak kecil yang naik turun. Di kejauhan, Anda melihat sebuah perahu kayu sederhana mengapung di permukaan laut yang tenang namun tak pernah diam. Perahu itu berayun perlahan, seperti diayun tangan tak terlihat, mengikuti irama alam yang abadi. Bayangkan udara laut menyentuh wajah Anda. Angin membawa aroma asin bercampur dengan kesegaran yang sulit ditemukan di daratan. Ada sedikit keharuman dari rumput laut. Ada jejak samar aroma kayu basah dari perahu. Dan ada keheningan yang dalam. Hening bukan karena tanpa suara, melainkan karena setiap suara yang ada berpadu dengan sempurna. Debur ombak, kepakan burung laut, dan desiran angin, semuanya seolah membentuk satu harmoni yang menenangkan. Di masa lalu, sebelum cahaya listrik, sebelum mesin menguasai laut, para nelayan bergantung sepenuhnya pada kekuatan alam. Mereka membaca arah angin, mengenali pola bintang, dan belajar menerima laut sebagaimana adanya, sebagai sumber kehidupan sekaligus tempat beristirahat. Mereka tahu bahwa laut bisa keras, bisa menguji, tetapi di sela-sela itu, laut juga memberikan ketenangan. Malam, bagi nelayan, bukan sekadar waktu berhenti bekerja. Malam adalah saat tubuh mencari kembali kekuatan. Tidur di atas ombak yang bergerak, di atas papan kayu yang berderit, menjadi bagian dari kehidupan yang dijalani turun-temurun. Tidur itu tidak panjang, sering terputus, namun cukup untuk memberi tenaga. Maka malam ini, kita akan menyusuri bagaimana seorang nelayan zaman dahulu bisa menemukan tidur di atas ombak yang tak pernah diam, dari senja yang perlahan meredup hingga fajar yang muncul kembali. Setiap segmen akan membawa kita lebih dekat pada suasana itu. Kita akan duduk bersama mereka, mendengar suara laut, mencium aroma asin angin malam, dan merasakan ayunan perahu yang lembut. Izinkan diri Anda perlahan larut dalam perjalanan ini. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang terburu-buru. Biarkan kata-kata ini menjadi ombak yang tenang, mengantar pikiran Anda menuju kedamaian. Kita akan memulai dengan senja di ujung laut, saat matahari merunduk dan dunia bersiap memasuki malam. Langit mulai berubah warna, dari biru cerah, siang hari, perlahan ia disapukan oleh sapuan lembut jingga, oranye, dan keemasan. Cahaya matahari yang sepanjang hari bersinar terik kini meredup, seperti nyala api yang mengecil, bersiap padam. Bayangkan Anda duduk di perahu kayu kecil, terapung di permukaan laut. Perahu itu sederhana, dibuat dari papan yang sudah lama mengenal garam dan matahari. Papan-papan kayu yang tersusun dapat mengeluarkan suara derit lembut setiap kali ombak mengangkat atau menurunkannya. Suara itu bukan gangguan, melainkan irama yang membuat Anda sadar bahwa perahu dan laut sedang berdialog. Di sekeliling Anda, ombak berkilau bagai kaca cair. Setiap gelombang memantulkan cahaya matahari terakhir yang menurun di ufuk barat. Ada kilauan keemasan yang pecah menjadi riak-riak kecil, bergerak tanpa henti. Permukaan laut terasa hidup, bernafas, menghembuskan ketenangan melalui suara dan gerakannya. Burung camar terbang rendah, sayap mereka merentang, sesekali menyentuh permukaan air hingga meninggalkan lingkaran tipis yang perlahan melebar. Suara mereka yang serak berpadu dengan debur air menjadi pengingat bahwa kehidupan terus bergerak meski hari hampir selesai. Di kejauhan, garis horizon membentang lurus, seolah memisahkan langit dan laut. Namun semakin lama Anda memandang, batas itu perlahan kabur, larut dalam warna senja yang semakin dalam.
Warna oranye berubah menjadi merah lembut, lalu bergeser menjadi ungu tua yang tenang. Laut dan langit seolah menyatu, menjadi satu bentang luas, tanpa batas. Angin senja bertiup lembut, menyentuh kulit seperti belayan halus. Udara terasa lebih sejuk dibanding siang hari, membawa serta aroma asin laut yang khas. Ada kesegaran yang menenangkan dada, dan ada ketenangan yang membuat pikiran perlahan melambat. Bagi nelayan, senja adalah waktu untuk berhenti sejenak setelah seharian mendayung, menebar jala, dan menunggu hasil tangkapan. Senja menjadi tanda peralihan. Tubuh yang lelah merasakan kesempatan untuk beristirahat. Pikiran yang tegang karena menunggu hasil kini mulai tenang. Mereka tahu malam akan panjang dan perahu kecil itu akan menjadi rumah mereka hingga fajar tiba. Bayangkan Anda ikut bersamanya, duduk di sudut perahu, mendengarkan laut berbicara dengan bahasa ombak. Setiap hembusan angin, setiap gerakan air, setiap derit kayu, semuanya berpadu menjadi lagu yang sederhana, namun abadi. Lagu yang tidak pernah berhenti. Lagu yang sama sejak ribuan tahun lalu. Lagu yang menidurkan banyak generasi nelayan di atas ombak. Dan di sanalah, di senja yang perlahan meredup, perahu kayu kecil itu menjadi dunia tersendiri. Dunia yang tenang, dunia yang lembut, dunia yang siap mengantar Anda menuju malam. Senja perlahan meredup. Cahaya oranye yang tadi hangat kini memudar menjadi semburat merah tipis, lalu lenyap ke dalam bayangan biru gelap yang semakin pekat. Laut berubah wajah dari permukaan emas yang berkilau menjadi lembaran luas yang berwarna biru kehitaman, hanya memantulkan kilau-kilau samar dari langit yang masih menyimpan cahaya terakhir. Di atas perahu kecil, seorang nelayan menyiapkan malamnya. Tubuhnya lelah setelah seharian menebar jala, menarik ikan, dan menjaga keseimbangan di atas ombak. Tapi meski lelah, setiap gerakan yang ia lakukan penuh kebiasaan yang terlatih. Tangannya mengangkat jala yang berat, lalu perlahan melipatnya dengan rapi. Serat-serat tali basah meneteskan sisa air laut, membasahi papan kayu perahu. Suara tetesan itu jatuh berulang, berpadu dengan bunyi lembut ombak, membentuk ritme yang konstan. Bayangkan bagaimana ia duduk bersila, mengurai simpul demi simpul yang kusut. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya kesunyian yang ditemani suara alam. Tangan yang kasar karena garam laut bekerja dengan sabar, seolah tahu bahwa jala itu bukan sekadar alat, melainkan sahabat setia yang menentukan rezeki esok hari. Setiap lipatan, setiap gulungan dilakukan dengan perhatian, agar besok jala bisa kembali ditebarkan tanpa hambatan. Kayu perahu berderit pelan ketika ia bergeser. Perahu mengikuti gerakannya, bergoyang seirama dengan langkah kecil yang ia buat. Kadang, ketika ombak datang lebih tinggi, perahu itu berayun lebih dalam, tapi tidak pernah terburu-buru. Goyangan itu terasa seperti buayan panjang, menenangkan tubuh yang lelah. Udara malam mulai terasa. Angin yang tadi hangat kini berubah lebih sejuk, menyentuh kulit dengan kelembutan yang hampir seperti kain tipis. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma asin yang kuat, bercampur dengan bau jala basah dan kayu laut yang sudah lama terendam garam. Semua itu, bagi telinga yang asing, mungkin terasa keras atau tajam. Namun bagi nelayan, aroma itu adalah rumah. Aroma itu adalah pengingat bahwa ia berada di tempat yang seharusnya. Setelah jala terlipat rapi, ia menyandarkannya di sisi perahu. Gulungan itu akan menjadi bantalnya nanti. Namun, untuk saat ini, ia hanya menatapnya sejenak, memastikan tidak ada simpul yang tertinggal. Lalu ia menunduk, meraba papan perahu, dan merasakan dingin yang mulai merambat dari kayu. Siang tadi, kayu itu menyimpan panas matahari
Tetapi kini, saat malam merayap masuk, panas itu perlahan hilang, digantikan oleh kesejukan laut malam. Suara laut berubah perlahan. Ketika cahaya redup, seolah-olah ombak pun menjadi lebih dalam, lebih berat, namun tetap berirama. Anda bisa mendengar suara air yang menepuk lambung perahu, kadang keras, kadang lembut, tetapi selalu berulang. Ritme itu seperti detak jantung bumi, konstan, tak pernah berhenti, menenangkan dengan caranya sendiri. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara perahu lain. Mungkin nelayan lain juga sedang mempersiapkan malamnya. Tetapi suara itu tidak mengganggu. Justru, suara samar itu memberi kesan bahwa laut luas ini dihuni bersama. Bahwa manusia tidak sendirian, meski di tengah bentangan air yang tampak tak berujung. Bayangkan, Anda berada di perahu itu, melihat nelayan perlahan menyelesaikan pekerjaannya, mendengar setiap detail kecil, gesekan tali jala, derit papan, tetesan air, semuanya bergerak dengan tempo yang lambat, tenang, dan penuh kepastian. Tidak ada yang terburu-buru. Malam masih panjang, dan laut, dengan segala misterinya, siap menjaga tidur yang sebentar lagi akan datang. Dalam persiapan yang sederhana ini, tersimpan kebijaksanaan. Nelayan tahu bahwa tubuh manusia harus menyesuaikan diri dengan laut, bukan sebaliknya. Mereka tidak bisa melawan ombak, tidak bisa mengubah angin, tapi mereka bisa melipat jala dengan tenang, mengatur ruang kecil di atas perahu, dan menyiapkan diri untuk istirahat. Dan ketika semua sudah rapi, ia duduk sejenak. Matanya menatap horizon yang kini semakin gelap, menunggu bintang-bintang pertama muncul. Laut di sekitarnya bergoyang lembut, dan malam pun mulai turun sepenuhnya. Malam kini sepenuhnya hadir di atas laut. Langit yang tadi menyala jingga dan emas sudah berganti menjadi kanvas luas berwarna biru tua. Bintang-bintang pertama muncul, redup tapi pasti, seperti cahaya kecil yang menuntun pandangan. Bulan belum naik, sehingga gelap masih mendominasi. Dan dalam kegelapan itu, angin laut mulai memainkan perannya. Bayangkan diri Anda berada di atas perahu kayu yang bergoyang perlahan. Tiba-tiba, angin menyentuh kulit Anda. Sentuhan itu tidak keras, tidak pula menusuk. Ia datang pelan, seperti sapuan lembut, jari-jari tak kasat mata. Angin itu membawa kesejukan, sebuah kesegaran yang mengalir masuk ke dada. Saat Anda menarik napas dalam-dalam, udara asin bercampur dengan aroma basah kayu laut, jala yang baru saja dilipat, dan sisa ikan yang samar masih menempel pada papan perahu. Angin malam berbeda dengan angin siang. Siang hari, angin sering datang lebih keras, penuh tenaga, membawa bau matahari yang panas. Tetapi malam menghadirkan angin yang lebih tenang, seolah-olah laut sendiri ikut beristirahat dan hanya mengirimkan hembusan nafas lembutnya ke arah Anda. Nelayan yang duduk di perahu merasakan angin itu sebagai teman setia. Ia membiarkan wajahnya terbuka pada hembusan, membiarkan angin menyapu keringat yang masih tersisa, membersihkan rasa lelah yang melekat di kulit. Kadang, ia menutup matanya sejenak, hanya untuk merasakan betapa angin itu mengalir, menyentuh pelan di pelipis, turun ke pipi, lalu hilang entah kemana. Setiap kali angin datang, permukaan laut pun bergerak. Ombak kecil terbentuk, lalu pecah menjadi riak lembut yang berlari ke arah perahu. Suara riak itu bersahut-sahutan, seperti bisikan yang tidak pernah berhenti. Bila Anda mendengarkannya lama-lama, suara itu seperti lagu yang berulang, lagu yang sederhana, namun terus memanggil ketenangan. Bayangkan Anda merebahkan diri di lantai perahu, sementara angin terus mengalir. Udaranya sejuk, menenangkan dada, membuat tarikan napas
menjadi panjang dan dalam. Setiap hembusan membuat paru-paru terasa lapang, seolah seluruh kelelahan keluar bersamanya. Nafas Anda menyatu dengan irama ombak, dengan nyanyian angin, dengan ritme malam yang tidak pernah tergesa-gesa. Ada saat-saat ketika angin tiba-tiba berhenti sejenak, hening terasa lebih dalam, laut seolah menahan napas. Dalam keheningan itu, hanya suara kayu perahu yang berderit pelan. Lalu, perlahan, angin kembali hadir, membelai dengan cara yang sama, seperti seorang sahabat lama yang kembali menyapa. Bagi nelayan zaman dahulu, angin bukan sekadar udara yang bergerak. Angin adalah penunjuk arah, penentu perjalanan, sekaligus penghibur di tengah malam panjang. Angin bisa keras, bisa membawa badai, tetapi dalam malam tenang seperti ini, angin menjadi teman yang penuh kelembutan. Kehadirannya membuat mereka sadar bahwa mereka tidak benar-benar sendirian di tengah samudera luas. Laut, langit, angin, semuanya menjadi bagian dari rumah mereka. Bayangkan sejenak Anda membiarkan angin itu menyelimuti tubuh Anda, sama seperti seorang nelayan yang membiarkannya masuk ke dalam keseharian. Tidak ada suara bising lain, tidak ada hiruk-pikuk, hanya angin yang berhembus, laut yang bergerak, dan hati yang perlahan ikut diam. Dalam setiap sapuannya, angin membawa ketenangan. Ia tidak pernah terburu-buru, tidak pernah menuntut. Ia hanya ada, hadir, menyapa, dan membiarkan Anda merasa damai. Dan di tengah laut yang luas, hembusan angin malam menjadi selimut tak kasat mata, menyelimuti tubuh nelayan yang bersiap untuk tidur di atas ombak yang tak pernah diam. Hari telah benar-benar berganti. Matahari sudah lama tenggelam di balik ufuk, dan malam kini menjadi tuan rumah di atas laut. Langit dihiasi bintang-bintang yang semakin jelas, seakan menebarkan cahaya kecil untuk menemani perjalanan. Namun di atas perahu kayu yang sederhana itu, bukan bintang yang lebih terasa, melainkan rasa lelah yang menempel pada tubuh seorang nelayan. Bayangkan, tubuh yang seharian penuh digerakkan oleh irama laut. Sejak pagi buta, ia sudah mendayung, menebar jala, menariknya kembali, lalu mengulanginya berkali-kali. Tangan yang menggenggam dayung sejak fajar kini berat. Otot-ototnya terasa kaku dan telapak tangannya kasar karena gesekan tali basah yang tak pernah berhenti. Bahunya sakit, punggungnya tegang, kakinya terasa lemah. Namun, meski semua itu ada, lelah yang dirasakan bukanlah lelah yang menyakitkan. Lelah ini adalah lelah yang damai, lelah yang lahir dari kerja keras, yang selesai dijalani, lelah yang penuh penerimaan. Bayangkan ketika Anda pulang dari pekerjaan berat, lalu duduk di kursi kayu sederhana, dan membiarkan tubuh merasakan keletihan itu tanpa perlawanan. Tidak ada penyesalan, tidak ada keluhan, hanya rasa pasrah bahwa tubuh sudah bekerja sesuai dengan tugasnya. Dan kini, waktunya ia beristirahat. Nelayan itu menundukkan kepala, menarik napas panjang. Angin laut masuk ke dalam dadanya, dingin namun menyegarkan. Sejenak, matanya terpejam, hanya untuk merasakan bagaimana udara malam mengisi paru-paru, dan bagaimana napas yang perlahan dihembuskan, seolah membawa keluar sisa-sisa penat yang menumpuk. Tangannya menyentuh papan perahu yang basah. Kayu itu dingin, berbeda dengan siang tadi, ketika masih menyimpan panas matahari. Kini, kayu itu ikut menjadi saksi betapa tubuh manusia lelah. Tetapi laut terus berdenyut tanpa henti. Ada kontras yang indah di situ. Manusia bisa berhenti, bisa tidur, sementara laut terus bergerak. Ombak tetap datang, angin tetap berhembus. Namun,
Justru dalam perbedaan itu, nelayan menemukan ketenangan. Ia menatap ke langit sebentar. Ratusan bintang sudah muncul, berkilau samar. Setiap titik cahaya seperti memberi pengingat bahwa dunia jauh lebih luas daripada rasa lelahnya, bahwa dirinya hanyalah satu bagian kecil dari cerita besar yang terus berputar. Dan kesadaran itu membuat rasa lelahnya lebih mudah diterima. Bayangkan, Anda berada di sisinya, melihat bagaimana tubuh yang letih itu perlahan menyerah pada malam. Tangan yang kasar ia biarkan terkulai di sisi tubuh. Kakinya ia luruskan, mencari posisi nyaman di lantai perahu. Otot-otot yang tegang mulai melunak, sedikit demi sedikit, seiring dengan irama ombak yang terus bergoyang. Suara laut menambah kedamaian. Ombak tidak pernah berhenti, tetapi tidak juga memaksa. Ia datang dan pergi, dengan ritme yang sama sekali tidak mengganggu. Seperti napas yang besar, napas bumi yang mengayun lembut tubuh nelayan itu. Lelah yang ia rasakan menjadi pintu masuk bagi tidur. Tubuh yang habis bekerja keras lebih mudah tertidur, karena tidak ada tenaga tersisa untuk menolak. Dalam rasa letih itu, ada keheningan batin, ada keterbukaan, ada penerimaan bahwa malam telah tiba, dan bahwa sekarang waktunya beristirahat. Sisa tenaga yang hilang bukanlah kelemahan. Justru, disitulah kekuatan tersembunyi. Kekuatan untuk menyerah pada alam, untuk membiarkan laut menjadi penjaga, dan untuk mempercayakan diri pada buayan ombak. Dan ketika nelayan itu akhirnya merebahkan tubuhnya, lelah yang ia rasakan tidak lagi menjadi beban. Ia berubah menjadi selimut yang menenangkan, membuat kelopak mata semakin berat dan pikiran semakin pelan. Laut di bawahnya, angin di sekitarnya, dan langit di atasnya, semuanya bekerja sama untuk menidurkan tubuh yang telah kehilangan tenaga. Setelah seharian penuh bekerja, setelah jala terlipat dan tubuh merasakan lelah yang mendalam, nelayan itu akhirnya merebahkan dirinya di lantai perahu. Tidak ada kasur empuk, tidak ada bantal lembut, hanya papan kayu sederhana yang menjadi alas tubuh. Namun, kayu itu lebih dari sekadar alas. Ia adalah rumah yang terapung di atas lautan, penopang kehidupan, dan tempat beristirahat yang setia. Bayangkan lantai kayu itu, papan-papan yang disusun sejajar, sudah lama mengenal asin air laut. Permukaannya tidak halus, seperti kayu yang dipoles, melainkan penuh guratan, retakan kecil, dan bekas kerja panjang. Ada bagian yang kasar di ujungnya, ada bagian yang sedikit licin karena garam yang menempel. Ada pula bagian yang terasa hangat oleh sisa panas matahari siang tadi. Nelayan berbaring pelan, membiarkan punggungnya menempel pada papan itu. Kayu yang keras langsung terasa, tapi tubuhnya tidak menolak. Justru kerasnya papan membuat otot-otot yang tegang bisa meregang. Kayu yang masih menyimpan sedikit hangat dari siang menjadi bantalan alami, dan seiring malam merayap, hangat itu perlahan berubah menjadi kesejukan yang menenangkan. Bayangkan bagaimana tubuhnya menyesuaikan diri. Bagian punggung yang pegal kini ditopang papan kayu, membuat rasa lelah itu tersebar dan perlahan mereda. Suara kayu yang berderit setiap kali perahu bergoyang menambah kesan bahwa ia sedang berada di ruang yang hidup. Lantai kayu tidak diam. Ia bernapas bersama laut, bergerak naik turun, seolah ikut menjaga orang yang berbaring di atasnya. Kayu perahu membawa cerita. Setiap papan mungkin pernah diguyur hujan deras, dijilat ombak tinggi, atau dipanaskan terik matahari. Serat-serat kayunya menyimpan garam, menyimpan angin, menyimpan waktu. Nelayan tahu itu. Ia tahu bahwa papan tempat ia tidur malam ini adalah sahabat yang telah membawanya pulang
berkali-kali, dan kesadaran itu membuatnya merasa aman. Bayangkan pula suara di sekitarnya. Ombak menepuk bagian bawah perahu, menghasilkan bunyi lembut yang konstan. Sesekali terdengar bunyi cipratan air kecil yang masuk melalui celah papan, lalu mengalir kembali ke laut. Suara itu bukan ancaman, melainkan bagian dari irama malam. Lantai kayu bergetar sedikit setiap kali ombak lebih tinggi datang, dan getaran itu merambat ke tubuh nelayan, seakan mengingatkan bahwa ia sedang diayun oleh tangan besar samudra. Aroma lantai kayu pun khas, kayu yang lembab oleh garam, bercampur dengan sisa bau ikan dari jala, menghadirkan wangi laut yang pekat. Tidak harum, tidak pula menusuk, hanya aroma alami yang menegaskan bahwa inilah rumah nelayan. Inilah tempat di mana tubuhnya terbiasa untuk tidur. Bahkan ketika ombak tak pernah diam, nelayan menutup matanya sejenak. Papan yang keras di bawah tubuhnya berubah menjadi permadani tenang. Dalam imajinasi, ia mendengar bagaimana kayu itu berbicara melalui bunyi derit kecil, seakan berbisik, "Tidurlah, aku akan menopangmu." Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan, mengikuti irama gerakan perahu. Anda bisa membayangkan berada di situ, membiarkan tubuh merebah di lantai kayu yang sederhana. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berlebihan, tetapi justru dalam kesederhanaan itu ada ketulusan. Lantai kayu itu menerima seluruh berat tubuh, menahan lelah, dan membiarkan pikiran hanyut bersama ombak. Perahu bergoyang lembut, lantai kayu ikut bergerak, dan tubuh manusia pun ikut terbawa. 3 elemen itu, laut, perahu, dan tubuh, bersatu dalam satu harmoni. Kayu menjadi penghubung, menjadi jembatan antara dunia manusia yang rapuh dengan dunia laut yang abadi. Dan disitulah, di lantai kayu yang sederhana, nelayan menemukan tempat tidurnya. Tempat yang keras, dingin, namun penuh ketenangan. Tempat yang mengingatkannya bahwa untuk bisa tidur, tidak selalu dibutuhkan kasur atau selimut. Cukup papan kayu, cukup ombak yang berulang, cukup angin yang membelai, dan tubuh yang lelah akhirnya mulai menyerah pada tidur. Di atas lantai kayu yang sederhana, nelayan itu membutuhkan sesuatu untuk menyandarkan kepalanya. Tidak ada bantal empuk, tidak ada kain lembut yang wangi sabun. Yang ia miliki hanyalah jala, alat yang sepanjang hari menjadi perantara rezekinya. Jala yang basah oleh laut, yang penuh aroma garam, yang terasa berat karena seratnya menyerap air. Malam ini, jala itulah yang akan menjadi bantalnya. Bayangkan, gulungan jala yang terlipat rapi, serat-seratnya terbuat dari tali yang kuat, kasar saat disentuh, namun terasa akrab bagi tangan yang terbiasa. Ketika digulung, jala itu membentuk tumpukan padat, cukup tinggi untuk menyangga kepala. Nelayan meletakkannya di sudut perahu, lalu perlahan menurunkan tubuhnya, menyandarkan kepala di atasnya. Rasa pertama yang hadir bukanlah kenyamanan, melainkan kesadaran akan tekstur kasar. Serat tali menekan pelipis, menempel di rambut yang masih lembab oleh keringat dan air asin. Tetapi, semakin lama ia berbaring, semakin ia terbiasa. Kasar itu berubah menjadi bagian dari kebiasaan, bagian dari malam-malam panjang yang sudah dijalani berkali-kali. Aroma jala begitu khas. Ada wangi asin yang pekat, bercampur dengan jejak ikan yang tadi tertangkap, dan dengan aroma laut yang melekat pada serat-seratnya. Bayangkan Anda mencium aroma itu, tajam pada awalnya, tetapi lambat laun berubah menjadi latar yang menenangkan, seperti wangi tanah basah setelah hujan. Aroma yang mungkin asing bagi orang luar, tetapi bagi nelayan, itulah wangi rumah, wangi kehidupan, wangi malam. Suara juga ikut hadir.
Ketika kepala bersandar, telinga menempel lebih dekat ke papan perahu. Dari situ, suara laut terdengar lebih intim. Ombak kecil yang menepuk lambung perahu, suara berderit kayu, bahkan bunyi tetesan air yang menetes dari jala ke papan kayu. Semuanya menjadi lebih jelas, lebih dekat, seakan membisikkan lagu tidur khusus untuknya. Nelayan menarik napas perlahan. Jala yang menjadi bantalnya bukan sekadar benda mati. Ia adalah pengingat akan kerja keras hari itu, akan perjuangan sejak fajar, akan hasil yang sudah diperoleh. Ada rasa syukur dalam cara ia meletakkan kepalanya di atas gulungan itu. Seolah-olah ia berkata dalam diam, hari ini sudah selesai. Besok kita akan bekerja lagi. Malam ini, izinkan aku beristirahat. Bayangkan posisi tubuhnya. Punggungnya berbaring di lantai kayu. Kepalanya sedikit terangkat oleh gulungan jala, sehingga ia bisa menatap langit. Dari sudut pandangnya, bintang-bintang semakin banyak, berkelip pelan. Angin malam terus menyapu wajahnya, menyusup di antara serat-serat jala, menambahkan kesejukan yang membuat kelopak matanya semakin berat. Ada sesuatu yang simbolis dalam bantal sederhana ini. Alat yang dipakai untuk bekerja di siang hari kini berubah menjadi alas kepala di malam hari. Benda yang dipenuhi tenaga dan perjuangan kini menjadi penopang tidur. Kehidupan nelayan tidak mengenal batas yang tegas antara kerja dan istirahat, karena keduanya saling menyatu, saling mendukung. Anda bisa membayangkan diri Anda ikut merebahkan kepala di atas gulungan jala itu. Rasakan bagaimana teksturnya awalnya keras, tetapi lalu menjadi bagian dari keakraban. Rasakan bagaimana aromanya mengisi udara, bukan untuk mengganggu, tetapi untuk membawa Anda lebih dekat pada laut. Dengarkan suara-suara kecil di sekitarnya. Semua berpadu menjadi musik alam yang sederhana, abadi, dan menenangkan. Seiring waktu, tubuh yang lelah tidak lagi peduli pada kekasaran atau aroma yang pekat. Pikiran perlahan melambat, nafas menjadi lebih panjang, dan gulungan jala itu benar-benar berubah menjadi bantal. Bantal yang bukan sekadar benda, melainkan simbol kedekatan manusia dengan alam, simbol penerimaan akan kesederhanaan, dan simbol istirahat yang sejati. Dan disitulah, di atas gulungan jala basah, nelayan itu akhirnya mulai hanyut. Kepalanya terasa cukup tertopang, tubuhnya cukup terbaring, dan pikirannya cukup damai untuk membiarkan tidur perlahan datang. Dibimbing oleh laut, angin, dan bintang-bintang yang berjaga di atas, di sudut perahu yang sederhana itu, berdirilah sebuah benda kecil, namun penting, sebuah lampu minyak. Tidak megah, tidak berkilau, tidak pula rumit. Hanya wadah logam tua, sedikit berkarat di tepinya, dengan sumbu kain yang telah dipakai berkali-kali. Lampu itu menyala redup, cahayanya bergetar lembut, mengikuti setiap hembusan angin malam. Bayangkan nyalanya, tidak terang seperti listrik, tidak menyilaukan mata, justru redup, berkilau keemasan, seperti cahaya lilin yang berusaha bertahan hidup di tengah malam, laut yang luas. Api itu bergoyang pelan, naik dan turun, seolah-olah ikut menari mengikuti ayunan perahu. Dan di sekelilingnya, terbentuk lingkaran cahaya kecil, lingkaran hangat yang menjadi pusat dunia sang nelayan malam itu. Bagi mata yang telah terbiasa dengan gelapnya laut malam, cahaya kecil itu sudah lebih dari cukup. Ia menyingkapkan kilau kayu, perahu yang lembab, menyoroti gulungan jala yang tergeletak, menampakkan wajah nelayan yang mulai rileks. Cahaya itu memantul di permukaan air yang bergelombang pelan, menciptakan jejak emas yang pecah-pecah di antara riak. Seakan laut pun menerima cahaya kecil itu, mengulanginya dalam bentuk pantulan
yang bergerak tanpa henti. Bayangkan, Anda berada di situ, menyaksikan cahaya lampu minyak kecil yang terus bergetar. Mata Anda perlahan mengikuti gerakan nyalanya. Kadang api itu condong ke kiri, kadang ke kanan, kadang hampir padam. Ketika angin bertiup sedikit lebih kencang, lalu kembali tegak, kembali tenang. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dalam ketidakpastiannya, seperti jantung yang berdetak, seperti napas yang keluar dan masuk. Lampu ini bukan hanya alat penerang. Ia adalah penanda keberadaan manusia di tengah luasnya kegelapan laut. Jika Anda melihat dari kejauhan, dari perahu lain, cahaya itu mungkin hanya tampak sebagai titik kecil yang bergerak perlahan di permukaan air. Namun bagi nelayan, titik cahaya itu adalah pusat kehidupannya malam itu. Tanpa lampu, malam akan menjadi gulita sepenuhnya, begitu pekat hingga batas antara laut dan langit lenyap. Dengan lampu, ada rasa keakraban, ada sedikit rumah yang dibawa ke atas perahu kecil. Aroma minyak terbakar samar tercium di udara, bercampur dengan aroma garam laut. Tidak menusuk, tidak mengganggu, hanya menambahkan lapisan lain pada suasana malam. Suara kecil terdengar dari lampu. Bunyi desisan halus, hampir tak terdengar, seperti bisikan api yang berusaha menjaga dirinya agar tetap hidup. Semua itu berpadu dengan derit kayu, dengan ketukan lembut ombak, membentuk orkestra malam yang halus dan penuh ritme. Nelayan menatap lampu itu sejenak sebelum memejamkan mata. Ada perasaan aman yang datang dari melihat cahaya kecil itu. Ia tahu, selama lampu masih menyala, ia tidak sepenuhnya sendirian dalam kegelapan. Api kecil itu seolah berkata, "Aku akan berjaga, kau bisa beristirahat." Bayangkan Anda sendiri menatap cahaya itu. Biarkan mata Anda memfokuskan pandangan pada gerakan api yang lembut. Lalu biarkan pandangan itu kabur perlahan, seperti mata yang berat oleh kantuk. Cahaya yang kecil, namun konstan, membuat pikiran melambat. Napas menjadi lebih teratur, dan tubuh perlahan merasa ringan. Lampu minyak kecil ini, meski sederhana, adalah teman. Teman yang tidak pernah berbicara, namun selalu ada. Teman yang tidak besar atau kuat, namun setia. Ia adalah penjaga sunyi, saksi diam dari malam-malam panjang nelayan yang berbaring di atas kayu perahu, ditemani angin, bintang, dan ombak. Dan pada akhirnya, nyala lampu itu berpadu dengan alam. Cahaya kecil di perahu bertemu dengan cahaya bulan di langit, berpadu dengan bintang-bintang, dan bersama-sama mereka menciptakan malam laut yang penuh ketenangan, penuh keintiman, penuh bisikan lembut yang seakan dibuat khusus untuk meninabobokan mereka yang beristirahat di atas ombak. Bayangkan perahu kecil itu, kayunya yang sederhana, ringan, dan ringkih dibanding luasnya samudera, kini terapung di atas permukaan laut yang tidak pernah benar-benar diam. Ombak bergerak tanpa henti, naik, turun, berulang, tanpa jeda. Namun justru dari gerakan itu lahirlah irama yang menenangkan, irama yang menyerupai buayan seorang ibu terhadap anaknya. Ayunan itu lembut, bukan hentakan. Ombak malam yang tenang tidak mengguncang perahu dengan kasar, melainkan menggesernya perlahan, membuatnya condong ke satu sisi, lalu kembali tegak, lalu bergeser lagi ke sisi lain. Gerakan yang berulang ini begitu konstan, hingga tubuh nelayan tidak lagi melawan. Ia membiarkan dirinya larut, tubuhnya mengikuti ritme alami laut, seolah ia sendiri adalah bagian dari ombak itu. Jika Anda berada di sana, rebah di lantai kayu, Anda akan merasakan gerakan itu menjalar ke seluruh tubuh. Pada awalnya mungkin terasa asing, perubahan kecil dalam keseimbangan, perut yang sesekali terangkat sedikit, lalu kembali turun.
Tetapi semakin lama, gerakan itu terasa wajar, seperti napas yang tidak pernah berhenti. Ayunan laut menyatu dengan ayunan dada Anda sendiri ketika bernapas, menciptakan sinkronisasi yang begitu menenangkan. Di dalam gelap, ayunan itu terasa hampir hipnotis. Naik, turun, naik, turun. Irama yang sama, tidak pernah terburu-buru, tidak pernah berhenti. Seakan-akan laut sedang membisikkan pesan halus. Tidurlah, aku akan menjagamu. Suara air ikut memperkuat perasaan itu. Setiap kali perahu condong, ombak kecil menepuk lambung kayu, suara itu terdengar pelan, dalam tempo yang sama dengan ayunan. Suara kayu yang berderit menambah nada lain, rendah dan bergetar. Semua itu bergabung menjadi simfoni malam, musik tanpa pemain. Hanya alam sendiri yang menyusunnya. Nelayan yang tubuhnya sudah letih, membiarkan dirinya menyerah pada ritme itu. Tidak ada alasan untuk melawan. Justru dengan menyerah, tubuhnya menemukan kenyamanan. Matanya semakin berat, nafasnya semakin panjang, dan pikirannya mulai melayang jauh, mengikuti gerakan naik turun yang tak pernah usai. Ayunan ini bukan hanya gerakan fisik, ia juga adalah pengingat bahwa laut, dengan segala kebesaran dan misterinya, bisa sekaligus keras dan lembut. Siang hari, laut menuntut tenaga, menuntut perjuangan. Malam hari, laut memberikan kembali, bukan dengan hadiah emas atau makanan, tetapi dengan ketenangan, dengan pelukan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang tidur di atas ombak. Anda bisa membayangkan diri Anda di sana, ikut terbuai. Bayangkan tubuh Anda terasa ringan, hampir seperti melayang di udara. Setiap gerakan perahu membuat otot-otot perlahan melepaskan ketegangan. Setiap naik dan turun membawa Anda lebih dalam, ke dalam relaksasi. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, hanya membiarkan ombak bekerja. Ombak menjadi ayunan raksasa, dan Anda adalah anak kecil yang sedang ditidurkan dengan penuh kesabaran. Bintang-bintang di atas langit seakan ikut bergoyang bersama ayunan itu. Cahaya lampu minyak yang redup pun bergetar, menambah rasa bahwa seluruh dunia malam itu bergerak dalam satu irama yang sama. Tidak ada garis tegas antara langit, laut, dan tubuh manusia. Semuanya menyatu dalam gerakan yang konstan, lembut, dan abadi. Dan dalam buayan ombak itu, tidur datang bukan sebagai tamu yang dipanggil dengan paksa, melainkan sebagai aliran alami. Perlahan, tanpa terasa, kelopak mata menutup, pikiran melayang, dan tubuh akhirnya menyerah pada pelukan laut. Di malam yang tenang itu, ketika bintang-bintang bergantungan di langit, dan lampu minyak kecil masih menyala lembut di sudut perahu, suara yang paling jelas, yang paling mendominasi, bukanlah angin atau burung, melainkan ritme air. Suara yang sederhana, namun tak pernah berhenti. Air laut selalu bergerak. Ombak besar mungkin tak selalu datang, tetapi riak-riak kecil tidak pernah hilang. Dan setiap riak kecil yang menyentuh lambung kayu menimbulkan bunyi. Bunyi lembut, bunyi berulang, bunyi yang lambat, namun konstan. Plup, plup, plup. Kadang seperti tepukan kecil, kadang seperti bisikan yang hampir hilang, tetapi selalu ada, tak pernah putus. Bayangkan Anda berbaring di atas lantai perahu, kepala bersandar di gulungan jala, mata terpejam. Yang Anda dengar adalah ritme itu. Awalnya hanya seperti suara air biasa, namun semakin lama, semakin dalam Anda mendengarkannya, suara itu menjadi musik alami. Bukan musik dengan melodi atau lirik, tetapi musik dengan pola yang menghipnotis, yang mengundang tubuh untuk ikut menyelam ke dalam keheningan. Air memukul kayu, lalu berhenti sejenak, lalu datang lagi. Tidak sama persis, kadang lebih kuat, kadang lebih pelan,
namun selalu berulang. Perbedaan kecil itu membuatnya terasa hidup, membuatnya terasa nyata, seakan-akan laut sedang berbicara dengan cara yang sederhana. Suara itu adalah bahasa yang tidak perlu diterjemahkan, cukup dirasakan. Ritme air ini menyatu dengan seluruh indera. Telinga menangkap bunyinya, tetapi tubuh juga ikut merasakan getarannya. Setiap kali air menyentuh perahu, ada sedikit goyangan, sedikit getaran yang merambat ke lantai kayu, lalu ke punggung, lalu ke dada, lalu ke kepala. Rasanya seperti pijatan halus, konstan, menenangkan. Nelayan yang berbaring di sana tidak hanya mendengarkan, ia larut. Setiap napasnya mulai menyesuaikan diri dengan ritme air. Tarikan napasnya mengikuti tempo ombak yang datang. Hembusan napasnya seolah dibawa pergi bersama riak yang menjauh. Perlahan-lahan, tubuh dan laut menjadi satu, bernafas dalam satu pola yang sama. Seakan seluruh semesta malam itu hanya terdiri dari satu organisme besar, laut dan manusia yang tertidur di atasnya. Bayangkan jika Anda menutup mata, membiarkan diri Anda tenggelam dalam suara itu. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara percakapan, tidak ada gangguan lain. Hanya air dengan semua variasi lembutnya yang mengisi telinga Anda. Lama-kelamaan, suara itu tidak lagi terdengar sebagai air, melainkan sebagai keheningan yang berirama. Keheningan yang tidak kosong, melainkan keheningan yang penuh. Kadang, ritme itu berpadu dengan suara angin yang meniup tali layar atau suara burung malam yang jauh sekali suaranya. Namun begitu, suara tambahan itu hilang, air kembali menjadi pusat. Seperti detak jantung dunia, ia selalu ada, selalu hadir, selalu mengingatkan bahwa laut tidak pernah tidur. Bahkan ketika manusia yang ada di atasnya tertidur lelap. Nelayan sering berkata, ombak adalah lagu pengantar tidur yang diberikan laut. Tidak ada yang bisa menirunya, tidak ada yang bisa menggantikannya. Lagu itu tidak ditulis, tidak dimainkan dengan alat musik, tetapi selalu ada di malam-malam panjang, di tengah samudera, dan Anda pun bisa membayangkan, semakin lama mendengarkan ritme itu, semakin pikiran melambat, seperti jam pasir yang butirannya jatuh perlahan, satu demi satu, tanpa tergesa. Suara air menenangkan kepala, menurunkan beban, melepaskan pikiran dari keruwetan. Lama-kelamaan, Anda tidak lagi hanya mendengar suara air. Anda menjadi bagian dari ritme air itu. Ritme yang sederhana, ritme yang abadi, ritme yang malam demi malam menidurkan mereka yang mencari rezeki di atas ombak, di tengah malam laut yang sunyi, ketika lampu minyak terus bergetar lembut, dan ritme air tak henti-hentinya menepuk lambung perahu. Tubuh nelayan perlahan mulai menyerah pada ketenangan. Dan di antara semua suara dan gerakan itu, ada satu ritme lain yang muncul, lebih pribadi, lebih intim, ritme nafasnya sendiri. Ia menarik nafas dalam-dalam. Udara asin laut masuk melalui hidungnya. Sejuk, sedikit tajam, namun menenangkan. Udara itu memenuhi paru-paru, membuat dadanya terangkat perlahan. Lalu ia menghembuskannya, panjang, lambat, seolah ingin melepas seluruh lelah dari tubuh bersama dengan aliran udara itu. Tarikan dan hembusan, tarikan dan hembusan. Pola sederhana, konstan, yang semakin lama menjadi lebih pelan, lebih dalam, lebih tenang. Bayangkan Anda sendiri berada di sana, berbaring di atas papan kayu, kepala bersandar pada gulungan jala, mata mulai berat. Anda mendengar ombak di luar, tapi Anda juga mendengar napas Anda sendiri di dalam. Tarik napas perlahan, rasakan udara asin mengisi dada Anda. Tahan sebentar, lalu lepaskan, panjang, pelan, nyaris tanpa suara. Tarikan dan hembusan, tarikan dan hembusan. Setiap kali menghembuskan napas,
Tubuh terasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih lepas, seakan beban hari ikut keluar bersama udara itu. Nelayan, yang tubuhnya sudah terbiasa dengan ritme keras siang hari, mendayung, menebar jala, menarik hasil tangkapan, kini merasakan tubuhnya melunak. Otot-otot yang tegang di bahu perlahan mengendur. Punggung yang tadi menegang karena kerja berat, kini mulai melepas beban. Nafasnya adalah kunci. Ia tidak melawan kantuk. Ia tidak melawan ayunan ombak. Ia hanya membiarkan napasnya memimpin, menjadi penghubung antara tubuh yang letih dan laut yang menidurkan. Ada keselarasan yang lembut di sana. Ritme ombak, naik, turun, ritme air, tepuk, hening, ritme napas, tarik, hembus. Semuanya menyatu, saling menyesuaikan, saling mengisi, hingga sulit membedakan di mana napas nelayan berakhir dan di mana napas laut dimulai. Bayangkan bagaimana napas itu terdengar dalam kesunyian malam. Tidak keras, tidak tergesa, hanya desisan lembut, seperti bisikan. Shh, shh. Hampir sama seperti suara ombak kecil yang meraba sisi perahu. Seakan tubuh manusia dan tubuh laut berbicara dengan bahasa yang sama, bernafas dengan paru-paru yang sama, dan beristirahat bersama dalam keheningan yang dalam. Seiring waktu, napas itu semakin teratur, tidak lagi dalam karena usaha, melainkan dalam karena ketenangan. Tarikan napas bukan untuk bertahan, melainkan untuk menerima. Hembusan napas bukan untuk melepaskan tenaga, melainkan untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada malam. Setiap tarikan mengisi tubuh dengan rasa damai. Setiap hembusan membawa pergi segala yang berat, segala yang melelahkan, segala yang tak perlu. Jika Anda memejamkan mata dan mengikuti napas ini, Anda pun bisa merasakannya. Tarik perlahan, hembuskan lebih perlahan lagi. Biarkan ritme itu mengalir tanpa harus dipaksa. Biarkan ia berjalan alami, seperti ombak yang tak pernah diminta untuk bergerak, tetapi selalu bergerak. Biarkan ia menjadi lagu tanpa kata, lagu tanpa suara keras, yang hanya bisa didengar oleh tubuh Anda sendiri. Dan di titik ini, napas yang tenang bukan hanya tanda kehidupan. Ia adalah jembatan menuju tidur. Jembatan yang tidak dibuat dari kayu atau batu, melainkan dari tarikan dan hembusan yang mengalir terus. Dengan setiap tarikan, tubuh melangkah lebih dekat pada mimpi. Dengan setiap hembusan, pikiran melayang lebih jauh dari kesadaran. Nelayan akhirnya benar-benar tenggelam dalam ritme itu. Tubuhnya berbaring tenang, matanya terpejam, bibirnya sedikit terbuka, napasnya teratur, seperti suara ombak yang setia menemaninya. Malam laut pun menerima dirinya, membiarkan ia beristirahat, membiarkan ia larut dalam pelukan yang tak terlihat. Nafas yang tenang, itu saja. Begitu sederhana, begitu alami, namun begitu kuat. Ia adalah pengingat bahwa bahkan di tengah luasnya samudra, di tengah gelapnya malam, manusia bisa menemukan rumah di dalam dirinya sendiri, melalui napas yang lembut, yang setia, yang menenangkan. Malam laut semakin dalam, bintang-bintang berkelip, seakan lebih dekat, seakan melayang rendah. Hanya beberapa jangkauan di atas perahu. Lampu minyak kecil terus bergetar, menciptakan lingkar cahaya yang hangat. Sementara ritme air dan ayunan ombak menjaga suasana tetap konstan, seperti jalinan musik tanpa akhir. Di tengah itu semua, tubuh nelayan akhirnya menyerah sepenuhnya. Tidur yang datang padanya bukanlah tidur panjang yang mulus, seperti di rumah di daratan. Tidur di laut berbeda. Tidur di atas perahu adalah tidur yang singkat, terputus-putus, tetapi justru terasa penuh, padat, seakan setiap detiknya memiliki kekuatan yang sama dengan 1 jam di ranjang. Bayangkan Anda ikut berbaring di sana, mata terpejam,
Ombak membawa perahu naik perlahan, lalu turun kembali. Dalam keadaan setengah sadar, tubuh Anda ikut bergerak, namun Anda tidak merasa terganggu. Gerakan itu malah menjadi bagian dari tidur, seperti buayan yang diciptakan khusus untuk menidurkan. Gerakan ombak justru memeluk, menenangkan, menjaga. Nelayan tidak pernah benar-benar tertidur. Dalam kesadaran penuh, ada lapisan tipis antara terjaga dan tidur. Lapisan yang nyaman. Ia mendengar suara laut. Meski samar, ia merasakan angin malam. Meski lembut, tetapi pikirannya tidak lagi sibuk, tidak lagi menghitung, tidak lagi merencanakan. Ia hanya berada di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Dan di sanalah justru rasa damai itu muncul. Tidur singkat ini seperti tegukan air dingin di tengah dahaga. Ia tidak memuaskan sepenuhnya, namun cukup untuk membuat tubuh segar kembali. Ketika nelayan terbangun sejenak, ia menggerakkan tubuhnya, memeriksa jala, atau melihat posisi lampu minyak. Lalu, dengan mudah, ia kembali merebahkan diri, kembali hanyut, kembali ke pelukan ombak. Tidak ada gelisah, tidak ada keinginan untuk bangun sepenuhnya. Tidur datang dan pergi, seperti gelombang yang masuk dan keluar. Anda bisa membayangkan perasaan itu. Tidur sebentar, terbangun sebentar, lalu tertidur lagi. Tidak terganggu, tidak terburu-buru. Hanya siklus alami yang membuat tubuh semakin rileks. Bahkan saat terbangun, tidak ada rasa panik. Hanya sekilas kesadaran, lalu kembali larut dalam kenyamanan yang sama. Ada sesuatu yang mendalam dalam tidur singkat di laut. Tubuh yang lelah terasa cukup diberi waktu sebentar untuk beristirahat. Pikiran yang penuh beban seharian terasa cukup diberi jeda sebentar untuk melayang bebas. Laut, dengan segala kekuatannya, memberikan ruang itu. Bukan ruang untuk tidur panjang yang nyenyak, melainkan ruang untuk tidur singkat yang penuh kekuatan. Dan, meski hanya sebentar, tidur itu terasa seakan lebih dalam daripada yang biasa. Karena ia ditemani oleh semua unsur alam yang bekerja bersama. Ombak yang membuai, udara asin yang menyejukkan, suara air yang menenangkan, cahaya lampu minyak yang bergetar lembut, dan langit luas yang berjaga di atas. Semua itu berpadu, menciptakan suasana tidur yang sederhana, namun hampir suci. Bayangkan Anda, tertidur di sana. Tubuh Anda menyatu dengan perahu. Perahu menyatu dengan laut. Laut menyatu dengan langit. Dan Anda, di antara semuanya, terjaga oleh alam. Bahkan ketika Anda sedang terlelap, tidur singkat di laut bukan hanya tentang memejamkan mata. Ia adalah tentang menyerahkan diri pada sesuatu yang lebih besar. Mempercayai bahwa meski laut tidak pernah diam, ia juga bisa menjaga. Bahwa meski ombak selalu bergerak, gerakan itu bukan untuk mengusik, melainkan untuk menenangkan. Dan begitu mata nelayan kembali tertutup, tubuhnya kembali berat, napasnya kembali dalam, maka tidur singkat itu pun berubah menjadi pelukan laut. Singkat, ya, namun cukup dalam, cukup tenang, cukup menenangkan untuk membuatnya siap menghadapi sisa malam. Malam laut perlahan berubah, ombak tetap berulang, angin tetap berhembus, perahu tetap mengayun. Namun ada satu hal yang kini menarik perhatian, cahaya bulan yang jatuh lembut di atas permukaan air. Bulan malam itu bundar sempurna, menggantung tinggi di langit, memantulkan sinarnya, seperti permata perak yang raksasa. Cahayanya jatuh di atas laut yang luas, menciptakan jalur panjang berkilauan, seolah ada jalan rahasia yang membentang dari cakrawala hingga ke perahu kecil tempat nelayan beristirahat. Jalan itu tidak beraspal, tidak bertanah, melainkan terbuat dari cahaya murni yang bergetar di antara riak-riak air. Setiap kali ombak bergerak,
Cahaya bulan pecah menjadi serpihan kecil, berkilat lalu hilang, muncul lalu padam, seperti jutaan lentera mungil yang menari di atas permukaan laut. Nelayan yang terbaring dengan mata setengah terpejam dapat melihat pantulan itu. Meski samar, meski bercampur dengan kantuknya, cahaya itu tidak menyilaukan, tidak menusuk, melainkan lembut, menyelimuti, seperti selendang tipis yang jatuh dari langit untuk membalut samudra. Bayangkan Anda sendiri berada di sana. Mata Anda memandang permukaan air. Tidak ada suara keras. Tidak ada cahaya lampu buatan yang mengganggu. Hanya ada bulan, laut, dan keheningan yang berlapis. Dan di antara semuanya, cahaya itu terasa hidup. Seakan laut sedang bernafas dengan sinar perak. Seakan malam sedang berdoa dengan pantulan yang berkilau. Bagi nelayan, cahaya bulan bukan sekadar pemandangan. Ia adalah teman setia. Bulan menemaninya dalam malam-malam panjang, ketika jala ditebar, ketika hasil tangkapan dinanti, ketika ombak kadang terasa bersahabat, kadang terasa mengancam. Bulan memberi penerangan tanpa meminta balasan, memberi rasa tenang tanpa suara, memberi rasa aman, meski lautan sekeliling begitu luas dan gelap. Ketika angin malam bertiup, permukaan air bergelombang kecil, dan pantulan cahaya bulan terbelah menjadi serpihan yang lebih halus lagi. Serpihan-serpihan itu seolah berlari bersama ombak, lalu kembali menyatu, lalu pecah lagi, seperti kilau kaca yang dipecahkan, tapi tidak pernah hilang, hanya selalu berganti bentuk. Keindahan itu sederhana, namun tak ada habisnya. Nelayan memandangnya sebentar, sebelum kantuk kembali menariknya ke dunia setengah sadar. Tetapi cahaya bulan tetap ada, tetap berjaga. Ia menerangi perahu, menerangi jalan, menerangi wajah nelayan yang beristirahat. Bahkan ketika nelayan benar-benar tertidur, bulan seakan menjadi penjaga diam, memastikan bahwa malam tetap teduh, bahwa laut tetap lembut, bahwa waktu terus mengalir tanpa harus mengganggu tidur singkat itu. Bayangkan bagaimana rasanya tertidur di bawah cahaya bulan. Seperti itu, cahaya perak menempel di kulit, membuat udara terasa lebih dingin, namun sekaligus lebih tenang. Rambut yang dihembus angin laut terasa lembut karena disentuh cahaya, dan meski mata terpejam, Anda masih bisa merasakan bahwa di atas sana ada sesuatu yang bersinar, seakan menjaga Anda dari kegelapan yang terlalu pekat. Cahaya bulan di permukaan laut bukan hanya pemandangan. Ia adalah pengalaman. Ia adalah bisikan halus dari alam, mengingatkan bahwa bahkan di tengah gelap selalu ada terang. Bahwa bahkan di tengah luasnya lautan yang tak terukur, ada cahaya yang menuntun, ada sinar yang setia menemani. Nelayan mungkin hanya tertidur sebentar, tetapi selama ia tidur, bulan dan laut bekerja sama, menjaga ketenangan. Ombak membuai tubuhnya, angin menenangkan pikirannya, dan cahaya bulan melapisi semuanya dengan keindahan yang sulit dijelaskan. Sebuah keindahan yang tidak bising, tidak dramatis, melainkan lembut, diam, namun menyentuh jauh ke dalam jiwa. Dan begitu malam terus berjalan, cahaya bulan tetap menari di permukaan laut, seolah berkata, "Tidurlah dengan tenang, laut akan menjagamu, dan aku akan tetap bersinar di atasmu." Ketika malam semakin dalam, dan cahaya bulan masih menari di atas gelombang, ada satu hal lain yang semakin terasa jelas bagi nelayan di perahunya: aroma laut malam. Udara laut memang selalu membawa wangi asin yang khas, sebuah campuran antara garam, mineral, dan kehidupan yang tak terlihat. Namun, di malam hari, ketika matahari sudah lama tenggelam, aroma itu berubah. Ia menjadi lebih tajam, sekaligus lebih lembut, lebih dingin, tetapi juga lebih kaya.
Bayangkan Anda berada di sana. Tarik napas dalam-dalam. Udara yang masuk ke paru-paru Anda bukan hanya sekadar oksigen. Ia membawa cerita. Ada aroma ikan yang samar, bukan menyengat, melainkan halus. Seakan hanya bayangan dari apa yang ada di bawah permukaan. Ada bau garam yang pekat, seperti sisa percikan ombak yang menempel di kulit. Ada pula bau tali jala yang basah. Serat-seratnya menyimpan jejak laut, bercampur dengan embun malam. Semua aroma itu berpadu menjadi satu wewangian yang hanya bisa ditemukan di tengah laut, jauh dari daratan. Dan keunikan dari bau ini adalah bagaimana ia menenangkan. Tidak ada parfum buatan, tidak ada wewangian mewah yang bisa menandingi kesederhanaannya. Aroma laut malam itu jujur, murni, apa adanya. Dan justru karena itu, ia membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Nelayan yang berbaring di lantai kayu perahunya menghirup udara itu perlahan. Nafas masuk, nafas keluar. Setiap tarikan nafas membawa serta kelegaan. Setiap hembusan terasa melepaskan beban tubuh yang letih setelah seharian mendayung dan menebar jala. Udara laut seakan menjadi obat, mengisi paru-paru dengan kesegaran, mengusir penat yang melekat di otot, dan membuat tubuh semakin ringan. Terkadang, angin membawa aroma lain. Aroma rumput laut yang terdampar entah di mana, atau aroma perahu kayu yang lembab, bercampur dengan minyak dan garam. Semua itu bercampur menjadi lapisan-lapisan kecil dalam udara, berganti-ganti seiring arah angin. Sesekali ada hembusan dingin yang menusuk, sesekali ada kelembutan hangat yang tersisa dari laut, yang menyimpan panas matahari siang tadi. Nelayan sudah terbiasa dengan bau-bau ini. Bagi orang yang baru pertama kali mengalaminya, mungkin udara laut terasa terlalu asin, terlalu kuat. Namun bagi nelayan, inilah bau rumah. Inilah bau kehidupan. Bau yang menandakan bahwa ia berada di tempat yang seharusnya. Bau yang menenangkan hatinya, karena laut adalah sahabat setianya. Bayangkan bagaimana aroma itu menempel pada kulit. Rambut nelayan berbau asin, bajunya menyerap garam laut, tangannya menyimpan aroma ikan dan kayu perahu. Tetapi bukannya mengganggu, bau itu seolah menjadi pelukan yang akrab, yang membuatnya lebih mudah terlelap. Dalam gelap, indera penciuman menjadi lebih peka, dan udara laut menjadi teman yang lembut, menyelimuti dirinya di antara bunyi ombak dan ayunan perahu. Dan ketika ia semakin terbuai, aroma itu menyatu dengan semua yang lain. Cahaya bulan di kejauhan, suara ombak yang berulang, kayu perahu yang berderit lembut. Bersama-sama, mereka menciptakan simfoni yang tidak terdengar, tetapi terasa. Sebuah kesatuan indera yang menenangkan pikiran, membuat mata semakin berat, membuat jiwa semakin siap untuk tidur. Aroma laut malam bukan hanya sekadar bau. Ia adalah bagian dari ritual tidur nelayan. Setiap malam, aroma itu hadir. Setiap malam pula, ia menandai bahwa waktu bekerja sudah berakhir dan waktu beristirahat telah tiba. Bagi nelayan, bau asin laut adalah tanda bahwa ia tidak sendirian, bahwa laut menjaganya, bahwa malam melingkupinya dengan tenang. Dan begitulah, perlahan, napas menjadi semakin panjang, semakin lambat. Aroma asin yang lembut memenuhi dada, menenangkan pikiran, membawa kesadaran perlahan mundur ke belakang, hingga hanya tersisa satu perasaan, rasa damai yang terlahir dari aroma laut malam. Ketika malam sudah mencapai titik terdalamnya, ketika bulan tergantung tenang di atas langit dan angin laut berhembus lebih pelan, sesuatu yang tak kalah penting terasa hadir. Hening yang dalam. Laut pada malam hari bukanlah benar-benar diam. Ombak tetap berulang, angin tetap menyapu, kayu perahu tetap berderit. Tetapi di balik suara-suara kecil itu, ada keheningan yang jauh lebih besar.
Sebuah keheningan yang melingkupi segalanya, yang membuat manusia merasa kecil, seakan dirinya hanyalah titik mungil di tengah luas samudra yang tak berbatas. Bayangkan, Anda berada di atas perahu kecil itu. Tidak ada hiruk-pikuk kota, tidak ada teriakan manusia, tidak ada gemuruh kendaraan. Hanya langit luas, laut tak berujung, dan Anda sendiri di tengahnya. Keheningan itu bukanlah kosong, ia adalah keheningan yang penuh. Penuh dengan desiran ombak, penuh dengan napas laut, penuh dengan alunan halus yang konstan. Sesekali, suara samar terdengar dari kejauhan. Mungkin perahu nelayan lain yang menyalakan lampu redup. Mungkin burung laut yang melintas dengan kepakan sayap lembut. Mungkin hanya gema air yang memukul lambung perahu, lalu lenyap begitu saja. Semua suara itu tidak memecah keheningan, justru memperkuatnya. Seperti nada kecil yang mengisi ruang tanpa mengganggu musik utama. Nelayan yang terbaring di lantai kayu merasakan hening itu masuk ke dalam dirinya. Dadanya naik turun mengikuti ritme laut. Setiap hembusan nafasnya seakan menyatu dengan nafas besar samudra. Dalam hening ini, pikirannya menjadi ringan. Jauh lebih ringan dari tubuh yang lelah. Pikiran yang biasanya dipenuhi hitungan jala, jumlah ikan, arah angin, kini perlahan kosong, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Ada sesuatu yang magis tentang hening malam laut. Ia membuat waktu terasa melambat. Detik tidak lagi terasa berlari, menit tidak lagi terasa mendesak. Segala sesuatu berjalan dengan ritme alam. Ombak yang naik, ombak yang turun, angin yang datang, angin yang pergi. Bulan yang perlahan bergerak di langit, tanpa suara, tanpa tergesa. Dan ketika hening itu semakin dalam, nelayan merasakan dirinya seolah terhisap ke dalam buayan laut. Tidak ada gangguan, tidak ada kecemasan, hanya hening yang memeluk. Mata yang setengah terbuka, akhirnya menutup. Nafas yang tadi masih panjang, kini semakin stabil. Tubuh yang lelah menjadi berat, dan kesadaran pun perlahan larut, ditarik oleh keheningan menuju dunia mimpi. Namun, keheningan laut bukanlah keheningan yang dingin. Ia hangat dengan rasa kebersamaan, seolah laut, langit, bulan, dan angin sedang duduk bersama, menjaga nelayan yang tertidur di atas perahunya, seolah alam raya mengakui kelelahannya, lalu sepakat memberi kesempatan baginya untuk benar-benar beristirahat. Bayangkan betapa menenangkannya suasana itu. Anda di tengah samudra, ditemani hanya oleh suara kecil alam yang berulang-ulang, dibalut hening yang luas. Tidak ada alarm, tidak ada obrolan, tidak ada cahaya terang, hanya ada ruang yang cukup luas untuk tidur dengan damai. Hening ini adalah anugerah laut, sebuah hadiah yang sederhana tetapi begitu dalam. Dan begitulah malam terus berjalan. Keheningan itu tetap ada, tetap mengisi ruang antara ombak, tetap menidurkan, tetap menjaga. Nelayan tertidur lebih dalam, seakan lautan sendiri berbisik, "Tidurlah dengan tenang, aku akan menutup dunia dengan hening hingga fajar tiba." Dalam hening malam yang semakin dalam, ketika suara laut dan angin sudah menjadi latar belakang, yang konstan, muncul satu tanda kehidupan lain. Burung malam, seekor burung laut, melintas pelan, sayapnya terbentang lebar. Hampir tidak terdengar ketika udara terbelah oleh gerakannya. Kepakan sayapnya lambat, seolah ia tahu bahwa malam adalah waktu untuk bergerak dengan tenang. Bayangannya sesekali tampak melintas di permukaan air, samar, tertimpa cahaya bulan yang lembut. Bayangkan, Anda mengangkat kepala dari perahu, memandang ke langit malam yang luas. Gelap pekat di beberapa sisi, bercahaya perak di sisi lain karena bulan. Lalu, tiba-tiba, sebuah sosok meluncur, melewati pandangan. Tidak ada suara keras, hanya desir tipis
yang sulit dibedakan dari desiran angin. Itu adalah burung malam yang sedang melakukan perjalanan, entah mencari makan, entah sekadar berpindah dari satu titik ke titik lain. Burung malam tidak datang sendirian. Sesekali terdengar suara lirih, seperti panggilan yang jauh, bercampur dengan bisikan angin. Kadang hanya satu, kadang ada beberapa. Mereka tidak berkumpul ramai, tetapi hadir secara bergantian, seperti tanda bahwa laut tidak pernah benar-benar sepi. Kehadiran mereka adalah pengingat bahwa kehidupan tetap ada. Bahkan di jam-jam paling sunyi, nelayan yang setengah terlelap mendengarnya. Dalam kantuknya, suara burung malam terdengar seperti lagu pengantar tidur yang samar, begitu halus, hingga nyaris menjadi bagian dari mimpi. Ia tidak merasa terganggu, justru merasa ditemani. Burung-burung itu adalah penjaga diam, berpatroli di langit, sementara dirinya tertidur di permukaan laut. Ada sesuatu yang menenangkan dari gerakan burung malam. Sayap mereka yang besar tidak berisik, justru penuh kelembutan. Setiap kepakan terasa lambat, hampir malas, seakan waktu juga melambat bersama mereka. Di antara ombak yang berulang dan hening yang dalam, sayap burung malam menambahkan ritme lain. Ritme yang menenangkan, mengingatkan bahwa dunia luas ini penuh kehidupan yang bergerak tanpa tergesa. Bayangkan bagaimana burung itu melintas tepat di atas kepala. Cahaya bulan memantul pada bulu-bulunya. Sebentar saja ia terlihat, lalu menghilang ke dalam gelap. Namun kehadirannya cukup untuk menambah lapisan lain pada suasana malam. Seakan langit dan laut tidak hanya berisi air dan bintang, tetapi juga makhluk-makhluk yang tahu bagaimana menjaga keseimbangan alam. Sesekali, seekor burung laut menukik rendah, hampir menyentuh permukaan, lalu kembali terbang tinggi. Gerakan itu menciptakan riak kecil, menambah percikan cahaya bulan yang terpecah. Lalu, seolah puas dengan perjalanan singkatnya, ia kembali hilang ke arah cakrawala. Semuanya terjadi begitu halus, begitu pelan, sehingga nelayan yang tertidur mungkin hanya merasakannya sebagai bagian dari mimpi. Burung malam juga membawa pesan yang tidak terlihat. Mereka adalah penanda waktu. Saat burung tertentu melintas, nelayan tahu bahwa malam sudah jauh berjalan. Suara mereka, meski samar, memberi rasa bahwa malam sedang beranjak menuju titik terdalam, lalu perlahan akan menyerahkan tempatnya pada fajar. Dengan begitu, burung malam bukan hanya teman diam, tetapi juga pengingat yang lembut tentang perjalanan waktu. Dan dalam ketenangan itu, burung malam, laut, bulan, angin, dan nelayan yang beristirahat, semua menjadi bagian dari satu kesatuan. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang saling menutupi, hanya ada harmoni, sebuah keseimbangan yang rapuh namun sempurna. Nelayan akhirnya larut lebih dalam tidurnya, sementara burung malam terus terbang, melintasi gelap, menjadi tanda bahwa bahkan di keheningan paling pekat, kehidupan tetap berdenyut. Kehadiran mereka begitu halus, namun terasa seperti bisikan lembut dari langit. Kau tidak sendirian di lautan ini. Kami juga berjaga. Di tengah buayan laut yang tak pernah berhenti, tidur nelayan bukanlah tidur panjang yang utuh. Ia datang dalam bentuk tidur berulang, sebentar-sebentar, namun cukup untuk menjaga tenaga. Bayangkan tubuh nelayan yang terbaring di lantai kayu perahu. Ombak yang bergoyang membuatnya terus-menerus bergerak perlahan, seperti diguncang tangan yang sabar. Dalam kehangatan kain tipis yang menempel di kulitnya, dan di bawah cahaya bulan yang lembut, ia akhirnya terlelap. Nafasnya dalam, matanya tertutup rapat, wajahnya tenang. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama.
Beberapa saat kemudian, ia membuka mata. Tidak dengan rasa panik, tidak dengan keterkejutan, melainkan dengan kebiasaan yang tertanam. Ia bangkit pelan, duduk sebentar, lalu mengarahkan pandangan pada jala yang tergeletak di sisi perahu. Ada saat-saat tertentu ketika jala harus diperiksa. Apakah ada ikan yang terperangkap? Apakah ada simpul yang lepas? Apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki? Suasana tetap tenang. Angin malam masih berhembus. Ombak masih berulang. Burung malam sesekali melintas. Dengan gerakan lambat, ia memeriksa serat jala, meraba tali dengan ujung jarinya. Bau asin semakin kuat, bercampur dengan kelembapan laut. Kadang ia menarik sedikit, lalu kembali melipatnya rapi. Setelah yakin semuanya baik-baik saja, ia kembali berbaring, menyandarkan kepala pada gulungan jala yang basah, dan perlahan tertidur lagi. Ritme itu berulang sepanjang malam. Tidur, bangun, memeriksa, lalu tidur lagi. Sebentar saja ia terlelap, lalu sebentar terjaga. Tetapi anehnya, siklus ini tidak membuat tubuhnya lelah. Justru, di dalam ritme ini, ia menemukan keseimbangan, seperti laut yang berulang dengan ombaknya, seperti angin yang datang lalu pergi. Tidur berulang adalah cara tubuh nelayan menyesuaikan diri dengan kehidupan di atas air. Bayangkan bagaimana rasanya tidak pernah benar-benar hilang dari kesadaran, tetapi juga tidak sepenuhnya terjaga. Tidur yang datang dalam potongan-potongan pendek, namun cukup untuk mengembalikan tenaga. Di daratan, tidur seperti ini mungkin terasa kurang, namun di laut, tidur berulang menjadi sahabat. Ia sejalan dengan ritme laut, dengan pekerjaan yang menuntut kewaspadaan, dengan kehidupan yang tak mengenal jadwal tetap. Setiap kali ia bangun, ia tidak merasa terganggu. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rutinitas. Matanya mungkin masih berat, tubuhnya masih ingin berbaring, tetapi pikirannya tenang karena ia tahu laut menemaninya. Lalu, begitu yakin bahwa perahu dan jalannya aman, ia kembali menyerahkan dirinya pada buayan ombak. Ada keindahan yang halus dalam tidur berulang ini, seperti tarian antara terjaga dan terlelap, antara sadar dan bermimpi. Kadang, ia terbangun hanya untuk beberapa detik, lalu kembali larut. Kadang, ia sempat menatap bulan, mendengar burung malam, atau mencium aroma laut sebelum akhirnya tertidur lagi. Dan semua itu menyatu menjadi pengalaman yang tidak terputus, meski penuh jeda. Tidur berulang adalah pengingat bahwa istirahat tidak selalu harus panjang. Kadang, istirahat yang datang sedikit demi sedikit justru lebih alami, lebih sesuai dengan irama alam. Bagi nelayan, tidur berulang adalah cara laut mengajarinya kesabaran. Cara laut mengajarinya bahwa tidak semua hal harus utuh untuk tetap memberi kekuatan. Dan begitulah, sepanjang malam, nelayan terus berada dalam tarian tidur berulang. Bangun sebentar, memeriksa jala, kembali rebah, larut dalam ombak, lalu terbangun lagi. Hingga akhirnya, tanpa terasa, malam perlahan bergeser, dan tanda-tanda fajar mulai mendekat. Bagi sebagian orang, laut di malam hari mungkin terasa mengancam. Gelapnya tak berujung, ombak yang tak henti bergerak, dan suara angin yang kadang mendesing membuat hati gentar. Namun bagi nelayan yang sudah bertahun-tahun hidup di atasnya, laut bukanlah musuh. Laut adalah sahabat setia, tempat ia bekerja, tempat ia beristirahat, tempat ia mempercayakan seluruh hidupnya. Bayangkan bagaimana rasanya berbaring di atas perahu kecil, hanya sepotong kayu di tengah samudera luas. Di sekitar, tidak ada tembok yang melindungi, tidak ada atap yang menutup kepala, hanya langit malam yang terbentang tanpa batas,
dan laut yang mengelilingi dari segala sisi. Dalam keadaan seperti itu, seseorang bisa merasa rapuh. Namun, nelayan justru menemukan kenyamanan. Ombak yang bergulung pelan terasa, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pelukan. Gerakan naik turun perahu, bagaikan ayunan yang sabar, seolah laut berkata, "Tidurlah, aku akan menjagamu." Angin malam yang lembut membelai kulit, bukan sekadar hembusan cuaca, melainkan sentuhan teman lama yang sudah akrab. Bahkan suara air yang berulang memukul lambung perahu terdengar seperti bisikan, ritme yang tak pernah berubah, lagu pengantar tidur yang hanya bisa dinyanyikan oleh samudera. Nelayan telah belajar sejak lama bahwa laut memiliki dua wajah, kadang ganas, kadang tenang. Tetapi malam itu, laut menampakkan wajah yang ramah. Tidak ada badai, tidak ada gelombang besar, hanya ombak kecil yang berulang dengan ritme yang konsisten. Dan di saat-saat seperti ini, laut menjadi sahabat terbaiknya. Sahabat yang tidak pernah tidur, yang selalu hadir, yang menjaga tanpa perlu diminta. Bayangkan Anda sendiri di sana. Saat memejamkan mata, Anda merasakan tubuh digoyang lembut oleh gelombang. Saat membuka mata, Anda melihat cahaya bulan menari di permukaan air. Semua itu menghadirkan rasa damai yang jarang ditemui di daratan. Tidak ada dinding, tidak ada batas. Hanya Anda dan laut saling mempercayai, saling berbagi malam. Nelayan tahu bahwa sahabat sejati adalah yang selalu ada, baik dalam suka maupun duka. Laut sudah berkali-kali menguji kesabarannya, membuatnya bekerja keras, bahkan kadang mengambil lebih banyak daripada yang diberi. Tetapi di balik itu semua, laut juga selalu menghidupinya, memberi hasil tangkapan, memberi tempat beristirahat, memberi rasa tenang di malam yang sunyi. Persahabatan itu bukan persahabatan yang ringan. Ia dibangun dari pengalaman panjang, dari rasa takut yang diatasi, dari keakraban yang tumbuh perlahan. Di atas perahu kecil itu, laut seolah menjadi selimut. Gelombang menutupi suara dunia luar, angin menyingkirkan segala resah, dan hening malam membungkus pikiran. Nelayan tidak merasa sendirian, ia merasa ditemani, dijaga, dan diterima sepenuhnya. Laut sebagai sahabat adalah laut yang menidurkan, laut yang menjaga ritme nafas, laut yang melarutkan beban pikiran, laut yang mengingatkan bahwa meski hidup penuh ketidakpastian, ada juga saat-saat damai yang bisa dinikmati. Laut yang setia hadir, malam demi malam, menjadi teman diam yang tak pernah menghilang. Dan begitulah, sambil mendengar ombak yang berulang, nelayan membiarkan dirinya larut dalam keakraban itu. Ia tahu bahwa sahabatnya sedang bekerja, menjaga perahu tetap terapung, menjaga angin tetap sejuk, menjaga tidurnya tetap tenang. Laut tidak pernah berhenti bergerak, tetapi justru dalam gerakan itulah nelayan menemukan ketenangan. Di tengah malam yang panjang, ada momen istimewa ketika dunia perlahan berubah. Bukan perubahan yang tiba-tiba, bukan cahaya yang seketika menyilaukan, melainkan pergeseran halus yang hampir tidak terasa. Itulah saat menjelang fajar di laut. Sebuah peristiwa yang begitu tenang, begitu perlahan, namun begitu penuh makna. Nelayan yang semalaman tidur berulang, bangun sebentar, lalu terlelap kembali. Akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda. Udara menjadi lebih sejuk, lebih segar, seakan ada embusan baru yang datang dari jauh. Angin laut membawa aroma asin yang lebih tajam, bercampur dengan wangi lembut dari plankton dan kehidupan kecil di permukaan air. Bau itu, bagi orang daratan, mungkin asing, tetapi bagi nelayan, itu adalah tanda bahwa malam sebentar lagi akan berakhir. Langit yang sebelumnya hitam pekat mulai bergeser, bukan langsung terang, melainkan berlapis-lapis.
Pertama ada abu-abu samar di cakrawala, tipis seperti goresan kuas. Lalu, sedikit demi sedikit, muncul semburat biru yang lembut, masih redup, tapi berbeda dari gelap malam. Seolah-olah langit mulai membuka matanya, pelan, penuh kesabaran. Perahu kecil tempat nelayan beristirahat ikut merasakan perubahan itu. Gelombang yang sepanjang malam berulang kini terasa lebih tenang, lebih teratur, seakan laut sendiri sedang mempersiapkan diri untuk menyambut hari baru. Suara ombak menjadi lebih jelas, bukan karena makin keras, tetapi karena sunyi malam mulai memudar. Nelayan duduk perlahan, tubuhnya masih berat oleh sisa kantuk, tetapi pikirannya mulai terang. Ia menatap ke cakrawala, tempat garis tipis cahaya perlahan tumbuh. Ada rasa akrab dalam momen ini, sebuah rutinitas yang tak pernah berubah, namun selalu terasa baru. Setiap fajar adalah janji, janji bahwa hidup akan terus berjalan, bahwa laut akan kembali memberi kesempatan, bahwa hari baru selalu ada setelah malam panjang. Burung-burung laut yang sepanjang malam berdiam, kini mulai bergerak. Sayap-sayap mereka mengepak pelan, suaranya menyapa udara, menandai pergantian waktu. Nelayan mendengarnya dengan hati tenang. Burung-burung itu bukan hanya hewan, mereka adalah tanda, bagian dari irama kehidupan laut. Seiring cahaya bertambah, warna-warna mulai muncul di langit. Merah muda tipis, jingga lembut, lalu sedikit kuning keemasan. Permukaan laut yang tadinya gelap, berkilau perlahan, memantulkan cahaya seperti cermin yang retak-retak oleh gelombang. Pemandangan itu begitu indah, namun juga sederhana. Tidak ada kemegahan yang berlebihan, hanya harmoni antara cahaya, air, dan udara. Bagi nelayan, saat menjelang fajar adalah saat merenung. Malam yang penuh kerja, penuh tidur berulang, penuh kesunyian, kini berganti dengan harapan. Ia tahu, sebentar lagi ia harus kembali sibuk, menarik jala, memeriksa hasil tangkapan, menyiapkan perjalanan pulang. Tetapi, di antara detik-detik menjelang fajar ini, ia membiarkan dirinya larut dalam ketenangan. Tidak ada yang mendesak, tidak ada yang terburu-buru, hanya dirinya, laut, dan cahaya yang tumbuh perlahan. Tidur yang terpotong-potong sepanjang malam kini tergantikan oleh rasa segar yang dibawa pagi. Bukan segar karena istirahat sempurna, tetapi segar karena hati damai. Nelayan tahu, tubuhnya mungkin masih letih, tetapi pikirannya penuh syukur. Ia berhasil melalui malam lagi. Ia ditemani laut lagi, dan ia diberi kesempatan menyaksikan fajar lagi. Menjelang fajar adalah bukti kecil bahwa waktu tidak pernah berhenti. Gelap selalu berganti dengan terang. Malam selalu bergeser menuju pagi. Dan bagi nelayan, momen itu bukan hanya perubahan alam, melainkan juga pengingat bahwa hidup dengan segala kesulitannya juga selalu memberi ruang untuk harapan baru. Di atas laut yang luas, di atas perahu kecil yang sederhana, menjelang fajar adalah saat paling intim antara manusia dan alam. Tidak ada batas, tidak ada gangguan, hanya harmoni yang berjalan dengan sabar. Dan dalam harmoni itu, nelayan menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan hari. Fajar telah datang, tidak dengan teriakan, tetapi dengan bisikan. Laut perlahan diterangi cahaya lembut, dan sang nelayan yang semalaman beristirahat dalam tidur singkat, kini mulai membuka matanya sepenuhnya. Tidak ada lonceng yang membangunkan, tidak ada jam yang memaksa, hanya ritme alami, udara yang semakin terang, angin yang semakin sejuk, dan bunyi burung laut yang kembali mengisi langit. Ia bangun dengan perlahan, bukan karena tergesa, melainkan karena tubuhnya terbiasa dengan tempo laut. Punggungnya yang bersandar pada lantai kayu perahu masih terasa dingin, sedikit lembab oleh embun malam. Ia meregangkan tubuhnya, otot-otot yang seharian
bekerja keras, kini meregang pelan, seperti benang yang diluruskan kembali setelah terpilin. Gerakan itu sederhana, namun ada kenikmatan tersendiri dalam setiap renggang, karena tubuhnya tahu inilah saat untuk menyambut awal baru. Ia duduk bersandar, menatap sekeliling. Laut di pagi hari adalah dunia yang berbeda. Ombak yang semalam bergoyang dengan keteguhan kini tampak lebih jinak, lebih lembut, seolah ikut beristirahat setelah menjaga malam. Permukaan air memantulkan cahaya keperakan dari sisa-sisa bulan, bercampur dengan kilau, oranye tipis dari matahari yang baru muncul. Pemandangan itu sederhana, namun menenangkan hati dengan cara yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Udara pun berubah. Semalam angin laut terasa dingin dan basah. Kini ia membawa kesejukan yang segar, seakan menyalurkan energi baru. Setiap tarikan napas adalah hadiah, penuh aroma asin yang familiar, bercampur dengan bau kayu perahu dan sedikit sisa ikan dari jala yang masih terlipat di sudut. Tidak ada parfum yang bisa menandingi wangi alam yang sesungguhnya ini. Bau yang tidak dibuat, tetapi lahir dari kehidupan sehari-hari yang nyata. Nelayan memejamkan mata sejenak, membiarkan dirinya merasakan seluruh perubahan itu. Ia tidak terburu-buru meraih jala atau mendayung. Ada waktu untuk itu nanti. Saat ini adalah milik dirinya, milik tubuhnya yang perlahan pulih, milik pikirannya yang kembali jernih. Ia tahu, sebentar lagi kerja keras akan menantinya lagi. Menarik hasil tangkapan, menimbang, lalu berlayar kembali ke darat. Tapi sebelum itu, ia menikmati hadiah kecil yang diberikan laut. Sebuah pagi yang sunyi, lembut, penuh keseimbangan. Di kejauhan, samar-samar terdengar perahu lain yang mulai bergerak. Suara kayu yang berderit, kain layar yang berkibar, dan teriakan pelan sesama nelayan. Tidak keras, tidak riuh, hanya sekadar tanda bahwa kehidupan di laut mulai bangun. Ada rasa kebersamaan dalam bunyi itu. Meski jarak antar perahu begitu jauh, nelayan tahu mereka semua menjalani hal yang sama. Tidur singkat di laut, bangun perlahan, dan bersiap menyongsong hari dengan laut sebagai sahabat sekaligus tantangan. Ia menunduk sejenak, meraba permukaan kayu perahu yang dingin. Kayu itu penuh bekas goresan, penuh tanda waktu, tetapi tetap kokoh, sama seperti dirinya. Setiap garis di kayu adalah cerita. Seperti setiap kerut di wajahnya adalah jejak pengalaman. Ada rasa syukur yang timbul, karena meski sederhana, perahu ini adalah rumahnya, tempat ia tidur, tempat ia bekerja, tempat ia bermimpi. Dengan perlahan, ia berdiri. Tidak ada gerakan cepat, hanya kebiasaan yang lahir dari ritme laut. Kakinya menapak lantai perahu yang sedikit berayun, tubuhnya menjaga keseimbangan tanpa perlu berpikir panjang. Semua terasa alami, karena sejak lama ia hidup dengan gelombang. Baginya, bangun di atas ombak bukanlah hal asing, melainkan kebiasaan yang menenangkan. Sekali lagi, ia menatap langit. Matahari kini mulai muncul, lebih jelas, menorehkan garis keemasan di cakrawala. Cahaya itu jatuh ke wajahnya, hangat tapi lembut, seperti pelukan pagi yang menenangkan hati. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak ditujukan pada siapapun, hanya ungkapan kecil dari rasa damai yang ia rasakan. Bangun dengan tenang di laut adalah anugerah tersendiri. Tidak ada hiruk-pikuk kota, tidak ada kebisingan mesin, hanya suara alami yang mengalun seperti musik. Ombak, angin, burung, dan kayu yang berderit. Semuanya berpadu menjadi simfoni lembut yang menyertai awal hari. Nelayan tahu, tubuhnya mungkin belum sepenuhnya segar, tetapi hatinya penuh ketenangan. Dan kadang-kadang, ketenangan itu lebih berharga daripada tidur panjang sekalipun. Di laut, ia belajar bahwa tidur singkat bisa memberi kekuatan.
jika hati damai. Ia belajar bahwa bangun dengan tenang jauh lebih penting daripada bangun dengan tergesa. Hari baru telah menanti, tapi untuk saat ini, ia masih berdiri sejenak, membiarkan dirinya benar-benar hadir dalam momen sederhana ini. Bangun di tengah laut, di antara ombak yang setia, di bawah langit yang perlahan terang, matahari perlahan naik dari balik cakrawala, tidak dengan kilatan mendadak, melainkan dengan keanggunan yang sabar. Cahaya keemasannya menembus kabut tipis di atas laut, menorehkan garis-garis cahaya yang memantul di riak air. Laut yang semalaman kelam, dingin, dan penuh misteri, kini berubah wajah. Ia menjadi cermin luas yang berkilau, seakan dilapisi lembaran logam cair berwarna emas dan perak. Nelayan menatap pemandangan itu dengan hening. Setiap fajar selalu terasa baru, meski ia telah melihatnya ribuan kali sepanjang hidupnya. Ada sesuatu yang selalu berbeda. Warna langit yang berganti, arah angin yang berubah, bunyi burung laut yang tidak pernah sama. Laut mengajarinya bahwa tidak ada satupun hari yang benar-benar serupa. Meski semua tampak mengikuti pola yang sama, ia menarik napas panjang. Udara pagi terasa ringan, menyegarkan paru-paru yang semalaman dipenuhi dingin malam. Setiap tarikan napas seolah membangunkan sel-sel tubuhnya, memberi tenaga baru. Ia menghela perlahan, membiarkan napas itu mengalir keluar bersama rasa kantuk yang masih tersisa. Perahu kecilnya kini tampak lebih hidup. Kayu yang semalaman terasa lembab kini mulai hangat, menyerap sinar matahari pagi. Tali-tali yang kusut terlihat jelas dalam cahaya. Begitu juga jala yang tergulung rapi di sudut perahu. Semua tampak sederhana, tetapi bagi nelayan, benda-benda itu adalah perpanjangan dari dirinya sendiri. Dengan itu ia bekerja, dengan itu ia makan, dengan itu pula ia menjaga keluarganya. Laut pun mulai bergerak lebih ramai. Di kejauhan, tampak perahu-perahu lain perlahan kembali berlayar, siluet-siluet kecil yang bergerak di permukaan air yang berkilau. Suara samar-samar terdengar, teriakan sesama nelayan, kayu yang beradu, percikan air saat dayung masuk ke laut. Semuanya menciptakan paduan, suara pagi yang khas, ramai, tetapi tidak bising. Ada keintiman dalam suara itu, seolah semua nelayan adalah saudara yang hidup bersama dalam satu rumah besar bernama lautan. Sambil berdiri di atas perahu, ia merenggangkan tubuhnya. Sekali lagi, rasa letih semalaman belum hilang sepenuhnya, tetapi ada kekuatan baru yang muncul dari dalam. Laut telah memberinya istirahat dengan caranya sendiri. Tidur singkat yang diayun ombak, ditemani angin dan bintang. Kini, tubuhnya cukup segar untuk kembali bekerja. Nelayan meraih jala, memeriksanya dengan teliti. Beberapa simpul perlu dirapikan. Beberapa serat tampak longgar, tetapi secara keseluruhan masih kuat. Ia tahu, jala itu telah menemaninya melewati banyak malam, banyak badai, banyak tangkapan. Sama seperti dirinya, jala itu lelah, tetapi tetap bertahan. Ada kebanggaan kecil yang muncul dalam hatinya. Karena bertahan di laut, berarti bertahan dalam kehidupan. Burung-burung laut kini berterbangan lebih rendah, berputar-putar mencari makan. Sayap mereka berkilau dalam cahaya emas matahari, menciptakan bayangan yang menari di atas ombak. Suara mereka mengisi udara, melengkapi irama pagi yang telah dimulai oleh angin dan ombak. Nelayan menatapnya dengan damai. Baginya, burung-burung itu bukan sekadar penghuni langit, melainkan teman yang selalu menemaninya, tanda bahwa laut penuh kehidupan. Dan akhirnya, matahari muncul sepenuhnya dari balik ufuk, bundar, hangat, penuh cahaya. Laut memantulkannya dengan kemegahan yang sederhana, tak pernah gagal membuat hati manusia merasa kecil sekaligus tenang. Bagi nelayan,
Momen itu adalah tanda resmi bahwa hari baru telah dimulai. Malam dengan segala lelahnya telah usai. Kini saatnya kembali menyatu dengan pekerjaan dan kehidupan. Namun sebelum mulai bekerja, ia duduk sebentar, membiarkan sinar matahari pagi membelai wajahnya, membiarkan pikirannya tenang sejenak. Ia tahu, hari ini mungkin tidak mudah. Ada ombak yang lebih tinggi, ada angin yang bisa berubah, ada jala yang bisa robek. Tetapi laut telah mengajarkannya sesuatu yang lebih penting, bahwa setiap hari selalu dimulai dengan cahaya baru. Dan di dalam cahaya itu selalu ada kesempatan. Hari baru di laut bukan hanya tentang bekerja, ia juga tentang belajar menerima, belajar bertahan, dan belajar menemukan kedamaian dalam rutinitas yang sederhana. Nelayan memahami hal itu sepenuhnya, dan dengan pemahaman itu, ia merasa cukup kuat untuk melanjutkan hidupnya. Satu hari demi satu hari, dengan perlahan, ia meraih dayung, menggerakkannya ke air. Ombak kecil menyambut, memantulkan sinar pagi dalam riak yang lembut. Dengan ayunan pertama, perahu bergerak. Hari baru benar-benar dimulai. Perjalanan panjang malam di laut telah selesai. Dari senja yang keemasan, dari suara burung camar yang menutup hari, dari persiapan jala dan detak kayu perahu, hingga angin yang membelai kulit, ombak yang menjadi buayan, dan lampu minyak yang bergoyang di kegelapan. Dari keheningan malam yang dalam, dari nyanyian ombak yang tak pernah berhenti, dari cahaya bulan yang menari di permukaan air, hingga rasa kantuk yang datang perlahan, lembut, mengantar nelayan ke tidur yang singkat, namun penuh arti. Kemudian, fajar pun datang. Cahaya biru tipis muncul di ufuk, udara berubah sejuk, dan kehidupan kembali berdenyut. Nelayan bangun perlahan, tubuhnya letih, namun hatinya damai. Ia menyambut pagi dengan napas panjang, dengan rasa syukur yang sederhana, dengan kesiapan untuk kembali bekerja. Laut memberinya rezeki, laut memberinya tantangan, laut juga memberinya istirahat. Bayangkan diri Anda sejenak, berada di atas perahu itu, merasakan lantai kayu yang hangat, lalu perlahan dingin, menyandarkan kepala pada gulungan jala, menghirup aroma asin dari udara malam, mendengarkan ritme ombak yang berulang, suara lembut yang memukul lambung perahu, suara yang menjadi lagu pengantar tidur sejak ribuan tahun lalu bagi para nelayan. Bayangkan bagaimana tubuh yang lelah akhirnya ditenangkan, bagaimana napas menjadi pelan, bagaimana pikiran melonggar, mengikuti ayunan laut yang tak pernah berhenti. Tidur di laut bukanlah tidur yang panjang, bukan tidur yang sempurna, tetapi tidur itu penuh kedekatan dengan alam. Tidur itu menyatu dengan ombak, dengan angin, dengan bintang. Tidur itu mengajarkan kita sesuatu yang sederhana, namun mendalam, bahwa istirahat sejati tidak selalu datang dari kasur empuk atau selimut hangat. Ia bisa datang dari suara alam, dari rasa letih yang diterima dengan ikhlas, dari kesadaran bahwa kita bagian dari dunia yang luas, dunia yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Nelayan tahu, laut adalah gurunya. Dari laut ia belajar tentang kesabaran. Ombak tidak pernah berhenti, namun tidak pernah tergesa. Mereka datang satu persatu, berulang, konstan, memberi rasa aman dalam keteraturannya. Dari laut ia belajar tentang ketekunan. Hasil tangkapan tidak selalu banyak. Kadang sedikit, kadang bahkan kosong. Namun esok selalu ada, dan selama ia kembali ke laut, selalu ada kemungkinan. Dari laut, ia belajar tentang tidur, bahwa bahkan di tengah kerja keras, tubuh butuh jeda, butuh ayunan yang lembut, butuh waktu untuk menyerah sejenak pada kelelahan. Dan Anda yang mendengarkan kisah ini, mungkin juga merasakan hal yang sama.
Kehidupan Anda mungkin penuh tantangan, penuh pekerjaan, penuh kewajiban. Namun, di antara semua itu, selalu ada ruang untuk istirahat. Ada saat-saat ketika Anda bisa menyerahkan tubuh pada ketenangan, membiarkan napas menjadi pelan, membiarkan pikiran hanyut seperti perahu kecil di atas ombak. Tidur bukanlah sekadar lepas dari kesadaran. Tidur adalah bagian dari ritme kehidupan, sama seperti siang dan malam, sama seperti pasang dan surut. Tidur adalah waktu ketika tubuh merajut ulang kekuatannya, ketika pikiran menata ulang ingatannya, ketika hati menemukan kembali kedamaiannya. Seperti nelayan di laut, Anda pun bisa belajar untuk tidur dengan damai. Meski hidup tidak selalu tenang, meski ombak kadang datang lebih besar dari yang Anda duga. Bayangkan kembali ombak yang berayun lembut. Bayangkan napas Anda menyatu dengan ritme itu. Bayangkan cahaya bulan yang memantul di riak air. Bayangkan angin yang sejuk. Bayangkan suara kayu perahu yang berderit lembut. Semua itu adalah lagu pengantar tidur yang abadi. Lagu yang telah menemani manusia sejak dahulu kala. Dan sekarang, biarkan tubuh Anda semakin rileks. Biarkan pikiran Anda semakin ringan. Biarkan kantuk datang seperti fajar yang perlahan naik, tanpa tergesa, tanpa dipaksa. Biarkan tidur menjemput Anda dengan cara yang paling alami, tenang, lembut, penuh kedamaian. Seperti nelayan yang tidur di atas ombak, Anda pun bisa tidur di atas ritme kehidupan Anda sendiri. Tidak peduli betapa besar ombaknya, tidak peduli betapa panjang malamnya, selalu ada ruang untuk istirahat, selalu ada kesempatan untuk memejamkan mata, menarik napas pelan, dan membiarkan diri larut dalam mimpi. Hari ini mungkin melelahkan, namun malam ini biarlah menjadi malam yang damai. Dan ketika pagi tiba, Anda pun akan bangun dengan tenang, dengan hati yang segar, dengan tenaga yang kembali. Sama seperti nelayan yang menyambut matahari di ufuk timur, Anda pun akan menyambut hari baru dengan rasa syukur yang sederhana. Tidurlah, biarkan laut imajiner ini meninabobokan Anda. Biarkan ombaknya mengayun, biarkan anginnya membelai, biarkan cahayanya meredup perlahan. Anda aman, Anda tenang, Anda terjaga oleh ritme alam yang abadi. Hari baru selalu datang setelah malam, dan setelah tidur, selalu ada tenaga yang kembali. Selamat malam, tidurlah dengan damai.